Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan dalam kebaktian sore, dan kiranya ketika firman-Mu disampaikan menjadi berkat bagi semua orang. Ampuni dosa kami Bapa, supaya kami layak untuk melayani-Mu yang kudus dalam kebaktian sore hari ini. Terpujilah Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Selamat mengikuti ibadah sore 17 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan sidang jemaat, kita semua merindukan untuk kembali bisa berkumpul, bersekutu, berbakti di gedung gereja. Tetapi memang masih belum memungkinkan karena masih adanya wabah penyakit dan peraturan pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita tidak bisa berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan gereja di gedung gereja. Tetapi kegiatan gereja bisa berjalan seperti biasa dengan menggunakan media elektronika. Kebaktian doa setiap Rabu jam 18.30 bisa kita ikuti bersama-sama melalui YouTube. Kita bisa berdoa, memuji, mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang memberkati kita dan membawa doa kita kepada Tuhan. PKMRB, Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis Getsemani, juga diadakan setiap hari Sabtu jam 18.30 sore. Anak-anak muda silakan mengikuti kegiatan tersebut yang linknya selalu dibagikan setiap hari Sabtu di grup PKMRB. Sekolah minggu di hari Minggu seperti biasa jam 7.45 juga diadakan bagi setiap kelas, mulai dari asuhan sampai kelas dewasa, pria, wanita, senior. Baik ada yang melalui Zoom ataupun melalui pengajaran di YouTube. Jadi setiap guru membagikan linknya masing-masing dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti sekolah minggu. Kebaktian Fajar juga akan kita bisa ikuti seperti biasanya via YouTube. Demikian halnya dengan kebaktian pagi dan sore. Setiap minggu kita bisa mengikutinya jam 9 pagi dan jam 6 sore. Dan bagi kebaktian Fajar setiap minggu pertama jam 6.30 pagi. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Kita mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Bapak Surya Purnama, karena Tuhan sudah memanggil Pak Surya Purnama hari Minggu yang lalu tanggal 10 Mei 2020. Dan Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi Ibu Ayu, Pristadi, Vini, dan Vide, dan seluruh keluarga besar serta keluarga rohani Getsemani karena berita duka tersebut. Tetapi kita juga meyakini bahwa Pak Surya karena imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah bersama dengan Bapa di rumahnya yang kekal. Dan nanti kita akan berkumpul bersama-sama ketika Yesus datang kembali. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu mendatang, yaitu untuk Ibu Ayu Pristila Saribira tanggal 18 Mei, Saudari Vanessa Maria Yunike tanggal 19 Mei, Ibu Meni Cahya Wahyudi tanggal 20 Mei, dan Bapak Andika Prabowo tanggal 22 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di kebaktian sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, jemaat yang dikasihi nama Tuhan. Sudah minggu kesekian kita tetap dalam masa-masa pandemi dan masa-masa PSBB. Kita tetap mengucap syukur. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati. Kita berjumpa lagi dan bertemu untuk bersama-sama beribadah di kebaktian sore. Mari kita akan muliakan nama Tuhan. Mari kita akan puji Dia. Puji Dia terus-menerus. Kita akan memujikan puji Yesus disambung dengan medley puji Allah Bapa. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Sweet
Panggilan berbakti diambilkan dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita akan memuji Dia. Kita katakan, Tuhan, Tuhan,
siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah akan kubalas Tuhan selain puji dan menyembah? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami Engkau kasihi. Kami bersyukur karena setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kami selalu membuat kami sadar dan tahu bahwa Engkau adalah Allah kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara kekasih kami yang berbeban berat, yang sedang menyandang kedukaan. Tuhan yang memampukan dan menghibur mereka. Sejatinya kami mengawali ibadah kebaktian sore kami ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Jemaat yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian ini, Tuhan yang memberkati. Kami semua pasti diberkati dengan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami membuka kebaktian kami. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema pada bulan ini, hidup kita yang benar. Kristus
kita akan menyatakan pujian ini, kerinduan kita ini dengan pujian. Inilah rinduku Tuhan, rindu untuk menyembah-Mu, rindu untuk mempersembahkan setiap hidup kita, setiap hidupku kepadamu Tuhan. Mari kita pujikan, inilah rinduku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada sore hari ini dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya ulangi, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca silih berganti, dimulai dari saya. Di layar handphone Bapak Ibu atau laptop pasti ada di bawahnya. Kita akan baca silih berganti ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru,
katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Firman Tuhan yang sangat istimewa kita akan mendengarkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Selamat sore Bapak, Ibu, anak-anak sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa kabar kita semua sehat dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita dan berkuasa atas diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada sore hari ini saya ingin kita belajar bersama dari firman Tuhan mengenai ajaran Tuhan tentang sikap kita terhadap harta dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21, supaya kita memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita ketika kita bersikap terhadap harta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kami harus bersikap terhadap harta. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tahun 90 atau 95 ada sebuah kitab yang ditulis, dan kitab itu mencatat tentang wahyu dari Yesus Kristus. Nah, kitab itu diberi nama Wahyu karena berasal dari kata apokalipsis. Kata apo itu berarti keluar, dan kalipsis itu berarti selubung. Jadi apokalipsis itu berarti mengeluarkan dari selubung atau menyingkapkan, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan wahyu, menyingkapkan yang terselubung. Nah, dalam kitab Wahyu ini dicatat ada sebuah gereja yang kaya, dan dia terletak di kota yang kaya. Kalau saudara melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, di sini kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa nama gereja itu adalah gereja di Laodikia. Nah, Laodikia itu dibangun tahun 250 sebelum Yesus lahir oleh Antiochus dari Syria, dan diberi nama seperti nama istrinya, yaitu Laodis. Jadi kata Laodikia itu berasal dari nama istri Antiochus, Laodis. Laodikia adalah kota yang kaya, karena di kota itu ada pertambangan emas. Kalau saudara melihat dalam Wahyu 3 ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan. Dia punya pertambangan emas. Lalu juga mereka menghasilkan perusahaan kain dan juga kain putih, ya, supaya engkau memakainya. Jadi di kota Laodikia juga ada perusahaan obat air tetes mata, ya. Jadi saudara bisa melihat, dan minyak untuk melumas matamu. Jadi ini merupakan sindiran kepada kota itu yang punya pertambangan emas, punya perusahaan kain, dan juga punya perusahaan obat tetes mata. Jadi kaya kota itu, ya. Dan kota ini pernah mengalami gempa bumi yang hebat dan merusakkan. Lalu ketika pemerintah akan membantu untuk membangun kembali, kota itu berkata, tidak usah, kami bisa membangun dengan kemampuan kami sendiri. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kota itu demikian kayanya. Dan ada gereja Tuhan di sana juga gereja yang kaya, gereja yang bangga akan hartanya. Tetapi hal ini tidak membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga menjadikan mereka bukan hanya orang-orang yang bersikap tepat terhadap harta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan menegur mereka. Nah, ketika membaca ayat-ayat ini, kita diajarkan sesungguhnya orang-orang yang terkaya itu adalah orang yang mampu memberikan dirinya kepada Tuhan dan juga menginvestasikan apa yang Tuhan berikan bagi dia berupa harta untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pembicaraan seseorang dengan Yesus Kristus yang dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 memberitahu kepada kita sebagai pengikut Yesus untuk menunjukkan sikap kita yang tepat terhadap harta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mari kita melihat Lukas 12 ayat 13 sampai 15 dan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini kebenaran yang pertama mengajarkan kita sikap kita terhadap harta menurut Yesus. Hidup kita tidak tergantung kepada harta itu. Yesus mengatakan kita punya hidup yang tidak tergantung kepada harta yang kita miliki. Lukas 12 ayat 13 menceritakan kepada kita perkataan seseorang kepada Yesus untuk membuat saudaranya mampu membagi harta warisan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Berbicara mengenai masalah warisan merupakan hal yang sukar bagi manusia. Terkadang ada perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan. Ada orang yang membagikan hartanya hanya untuk anak laki-lakinya saja, dan anak perempuannya nggak dibagi harta warisan itu. Karena orang itu berkata yang perempuan nanti punya suami, dan suaminya itu yang akan menghidupi anak perempuan ini. Jadi dia tidak mendapat harta darinya, karena nanti suaminya lah yang akan menghidupi anak perempuannya. Saya melihat ada ketidakadilan di dalam pendapat seperti itu, ya. Dan juga ada juga orang yang membagikan harta warisannya lebih besar kepada anak sulungnya.
Dan ini jelas menimbulkan keiri hatian dari saudara-saudaranya yang lain. Kok kakak saya yang paling tua dapat yang lebih banyak? Atau mungkin ada orang tua yang memberikan harta warisan kepada anak yang paling dikayanginya, yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Jelas ini merupakan ketidakadilan. Sebagai orang tua Kristen, hendaklah dan alangkah menyenangkannya kalau dengan adil dan murah hati kita membagikan anak-anak kita semua sama ratanya. Dengan penuh kasih kepada setiap anak-anak itu, mereka menerima apa yang menjadi bagian yang kita tetapkan bagi mereka dengan adil. Bagi kita penerima warisan, baik dari orang tua atau dari siapapun juga, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan dan jangan menjadi orang yang tamak akan harta. Ya, kalau kita diberikan apapun, bersyukurlah kepada Tuhan. Warisan, bersyukurlah, apapun juga bersyukurlah kepada Tuhan, dan jangan pernah menjadi tamak hati, serakah akan harta duniawi. Kita mengumpulkan harta juga di sorga. Kita perlu memakai harta untuk memuliakan Tuhan. Pembagian warisan kadang-kadang memang membingungkan. Saya baca tulisan seorang yang bernama Erma Bomberg. Dia menulis sebuah kolom tentang konflik yang kadang-kala terjadi saat dilakukan pembagian harta keluarga di antara saudara kandung setelah orang tua mereka meninggal. Saya percaya hal itu tidak ada di dalam keluarga kita ya. Tapi ini tulisan sebuah artikel bahwa ketika ada pembagian harta di sebuah keluarga terjadi konflik, harta itu dikatakan bisa saja seperti mangkok, selimut nenek, atau hiasan-hiasan Natal. Jadi seringkali menjadi pertengkaran dalam sebuah keluarga karena mereka merasa sayalah yang paling berhak mendapatkan hal itu, barang itu. Jadi terjadi pertengkaran. Nah, sudah dikasih Tuhan, Yesus memakai kesempatan pembicaraan tentang warisan itu untuk menjelaskan sikap yang harusnya dilakukan oleh para pengikutnya tentang hal-hal material atau harta. Saudara lihat ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi ayat yang ke-15 kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini ajaran pertama dari Tuhan. Waspadalah terhadap ketamakan akan harta. Karena orang tuh biasanya suka ya sama harta. Siapa yang gak suka sama harta? Saudara ingin diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah? Memang saya gak melihat saudara mengangkat tangan. Tapi sebagian besar dari kita pasti setuju. Saya ingin diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah, dengan harta yang banyak. Dan itu gak salah ya. Tetapi kita menjadi berdosa kalau kita tamak, serakah, ingin banyak, ingin mendapatkan harta orang lain lagi untuk saya, ingin mendapatkan harta itu lagi untuk saya, dan tidak pernah cukup, tidak pernah puas akan harta yang dimiliki, dan dia ingin memperoleh sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, dan itu menjadi ketamakan, keserakahan. Perumpamaan Yesus mengenai hal itu dijelaskan dalam Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada seorang yang kaya, dia berlimpah-limpah hartanya dan dia berlimpah-limpah hasil taninya. Lalu dia berkata demikian, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Jadi orang ini memakai segala sesuatu, dia mengatakan aku punya. Ayo ini ada lumbung, aku ada gandum, aku punya barang. Aku berkata pada jiwaku, tenanglah jiwaku, aku punya banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Nikmatilah seorang diri untuk hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menyalahkan kalau seseorang mempunyai banyak harta. Tetapi yang Tuhan tegur adalah sikap manusia yang sering menjadi jelek akibat harta. Ada banyak manusia menjadi serakah akan harta. Seringkali manusia juga menempuh cara yang salah supaya dia memperoleh harta yang banyak dalam hidupnya. Ini ciri-ciri orang yang tamak akan harta.
Yesus ingin mengingatkan kepada saya dan saudara kemudian, ingatlah bahwa hidupmu itu tidaklah tergantung kepada hartamu. Saya dan saudara tidak bisa berkata bahwa ini kotak perhiasan saya dan hidup saya seluruhnya ada di dalam kotak perhiasan itu. Ini tabungan saya, ini deposito saya, hidup saya tergantung sepenuhnya dan ada di deposito itu. Kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa. Hidup ini nggak tergantung dari harta. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, perpanjang lagi nafas hidupku, aku bayar. Nggak bisa, kita nggak bisa. Dan Yesus berkata seperti perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah ini nanti? Lukas 12 ayat 20. Hidup kita nggak bergantung kepada harta kita. Hidup kita bergantung kepada Tuhan yang memberikan harta itu bagi saya dan saudara. Buatlah jarak antara kita dengan harta, supaya kita akan terhindar dari banyak duka. Karena kita begitu erat dan begitu akrab, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Engkau tidak pernah akan menjadi tenang. Tapi Tuhan ingin saya dan saudara tidak menjadi tamak akan harta. Kita membuat jarak antara kita dengan harta, sekalipun kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan harta itu kepada kita. Sebuah kesalahan besar apabila kita merasa hidup kita nyaman dengan harta yang banyak. Hidup kita berakhir dan tidaklah didasarkan pada harta itu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, saya pernah melihat seorang nenek yang sudah berusia 100 tahun lebih. Dia tinggal di tempat yang sederhana, dan nenek itu hanya tidur di sebilah papan saja, tanpa alas apapun juga, dalam kemiskinannya, dalam kesederhanaannya itu. Tapi umurnya, kata cucunya, sudah lebih dari 100 tahun. Dan saya melihat memang kayaknya wajar dia berusia 100 tahun lebih. Lihat dari wajahnya, lihat dari keadaan tubuhnya yang kecil, yang mulai membungkuk dan keriput, tetapi masih hidup dalam kesederhanaan, dalam ketiadaan harta yang banyak. Dan perkataan Tuhan benar, bahwa hidup kita tidaklah bergantung kepada harta kita. Tuhanlah yang memiliki hidup kita, hayat kita ada dalam tangan Tuhan. Itu ingatlah yang pertama, hartamu tidak membawa engkau bisa memperpanjang hidupmu, dan tidak tergantung hidup kita kepada harta itu. Saya tidak bisa bergantung kepada harta yang saya miliki untuk hidup saya. Tuhan sudah mengatakan hal itu. Itu sikap kita yang pertama. Sikap kita yang kedua terhadap harta menurut Yesus, harta yang ada pada kita tidak dipergunakan untuk diri sendiri, melainkan berbagi dengan sesama, dan terutama untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Saudara lihat Lukas pasal 12 ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan kemudian saudara lihat ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang kaya ini berlimpah-limpah hasilnya. Saya berdoa kepada Tuhan bagi saya dan saudara, supaya kita memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan seperti ini. Supaya kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya tabungan, kita punya harta. Itu gak salah berdoa demikian. Kita bisa berdoa seperti itu. Jangan kita berpikir bahwa menjadi kaya itu dosa, atau berbicara tentang harta itu dosa. Tidak. Tuhan ingin memberkati saya dan saudara. Tetapi dari perumpamaan ini, orang yang banyak harta ini jadi bingung, karena banyaknya berkat atau banyaknya harta yang dimiliki. Orang ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kebanyakan hartanya. Ketika saya baca ini saya merasa terhibur. Saya yang tidak punya banyak harta, kita yang tidak punya banyak harta terhibur dengan cerita ini. Kita yang tidak punya banyak harta sering bingung karena nggak punya harta ya. Tetapi orang yang punya banyak harta juga sering bingung karena hartanya. Jadi harta sama-sama sering bikin bingung. Bagi orang yang nggak punya maupun bagi orang yang berlebihan, sama-sama bingung. Saudara, bersyukurlah bagaimanapun keadaan kita juga. Kalau kita sering bingung karena nggak punya harta, ingatlah perkataan Yesus di ayat yang ke-22. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Jadi jangan khawatir. Tubuh kita ini jangan dikhawatirkan ya. Dibandingkan hidup, tubuh itu nggak ada artinya dengan hidup kita. Lalu apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita punya, itu dibandingkan dengan hidup nggak ada artinya. Hidup jauh lebih berarti dari semua itu. Itu kata Tuhan, dan jangan khawatir akan hal itu. Tuhan memelihara saya dan saudara. Tuhan memperhatikan kita semua orang-orang yang mengasihi dan dikasihi olehnya. Bahkan sampai jumlah di rambut kepala kita pun Tuhan tahu. Dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 mengatakan demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bagi banyak orang yang dipercayakan Tuhan dengan banyak harta, jangan bingung dalam mempergunakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita ada banyak harta bagi kita. Dan Tuhan berkata dalam ayat 33a, berikanlah sedekah. Ini perkataan yang baik untuk mengajar kita untuk tidak menjadi tamak akan harta. Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bagi kepada mereka. Dia perlu dalam pelayanan, berikan kepada dia. Dia perlu untuk kehidupannya hari lepas hari, beli makanan, kasih dia. Ada orang di depan kita yang belum makan, belikan. Ada orang dengan membawa keranjang sampah, membawa gerobak dorong kosong dan belum punya apa-apa, nggak punya makanan dia hari itu. Beri, Pak, ini untuk beli makan. Kepada penjaga di sekitar jalan kita, jalan masuk kita, berikan kepada dia ketika kita ketemu. Dia belum makan mungkin, dia belum bisa beli minuman. Berikan kepada orang-orang seperti itu, sedekah. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah, lalu mereka juga memikirkan untuk kebaikan hidup orang lain. Mendirikan rumah sakit supaya orang bisa dirawat dengan baik, lalu mendirikan panti-panti asuhan supaya orang bisa yang gak punya rumah, yang gak punya orang tua bisa tinggal di rumah itu, di panti asuhan itu, dan mereka terawat dengan baik. Ini mempergunakan harta untuk dibagikan kepada orang-orang dalam bentuk sedekah. Ya, dan ada orang yang rela memberikan hartanya untuk bencana alam dan lain sebagainya. Bagi banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dalam penggunaan hartanya, Yesus menyebutkan orang itu seperti orang yang bodoh. Dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi jelas kalau saya hanya memakai berkat yang Tuhan berikan kepada saya itu untuk saya dan keluarga saja, tidak memikirkan orang lain, berarti saya itu tidak kaya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita dengan harta yang ada pada kita menjadi kaya di hadapannya. Gampang menjadi kaya di hadapan Allah itu. Apapun harta kita dan berapapun yang kita miliki. Saya teringat di dalam kitab suci kita, ketika Yesus ada di bait Allah, di dekat kotak persembahan itu, Yesus melihat ada banyak orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka, itu baik, patut dipuji. Dan juga Yesus kemudian melihat ada seorang janda yang miskin. Lalu janda miskin itu mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. Lukas 21 ayat 2. Janda miskin itu sudah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yesus berkata apa? Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Jadi menjadi kaya di hadapan Tuhan itu enggak susah, ya. Gampang. Apa yang kita bisa berikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan. Orang Kristen sekarang ada yang susah menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan harta yang diberikan Tuhan kepadanya. Gak mau mempergunakan hartanya itu untuk memberikan apa yang dinasihatkan dalam firman Tuhan. Jangan takut untuk berbicara. Memang firman Tuhan banyak sekali mengajarkan tentang uang dan penggunaannya. Salah satu penggunaannya adalah untuk persembahan dan persepuluhan. Ada banyak sekarang pendeta yang merasa takut kalau berbicara tentang uang, takut dicap mata duitan, takut dicap enggak alkitabiah. Tapi firman Tuhan sendiri yang mengajar bahwa saya dan saudara perlu menggunakan uang kita untuk pekerjaan Tuhan juga, supaya kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Apa salahnya? Mengapa takut untuk mengatakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Bukankah banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan kepada saya dan saudara untuk memberikan persembahan dan juga memberikan persepuluhan? Kita gereja baptis sangat diberkati Tuhan dengan ajaran firman Tuhan mengenai keuangan. Kita menjadi orang-orang yang tidak takut untuk memberikan persembahan. Kita orang-orang baptis juga tidak takut untuk memberikan persepuluhan.
Pendeta-pendeta baptis juga tidak takut untuk mengajarkan menggunakan uang untuk hal-hal itu. Karena semua keuangan itu masuk ke dalam gereja. Dan gereja yang mengaturnya, tidak ada yang langsung ke pendeta. Ini persepuluhan saya Pak Pendeta, ini persepuluhan saya Pak Pendeta. Tidak. Semua persepuluhan itu masuk ke dalam gereja, ke kas perbendaharaan gereja. Dan kemudian gerejalah yang memberikan tanda kasih kepada pendeta. Jadi tidak pernah takut mengkhotbahkan hal itu. Tidak mencari kekayaan sendiri. Dan pendeta baptis juga dikenal harus memberikan persepuluhan juga. Seperti saya, nomor persepuluhan di gereja ini 001, istri 002, bisa dilihat dan bisa tahu apa yang terjadi. Dan bahkan setiap orang yang memberikan apapun juga kepada keluarga diberitahu kepada gereja. Jadi terbuka. Dan memang ini ajaran yang baik bagi saya dan saudara. Ada banyak orang Kristen menyesal karena pendetanya tidak pernah mengajarkan untuk memberikan persembahan persepuluhan, karena takut dicap mata duitan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang mengajarkan apa yang perlu diajarkan oleh firman Tuhan, mengapa takut? Ajarkan ya. Ada banyak orang Kristen juga yang menyesal karena gereja tidak pernah mengajar itu. Ya, tadi pendetanya merasa nanti kalau saya ajarkan dicap mata duitan, apalagi kalau disebarkan kemana-mana, orang bisa nonton dengan gratis dan bisa melihat. Nanti disebut pendeta ini ngajarin uang, suruh berikan mata duitan dan lain sebagainya. Tidak, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Kita bisa buka banyak tempat untuk menolong gereja-gereja lain yang membutuhkan. Kita bisa membantu para hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan dengan uang yang dikelola gereja. Kita bisa membantu orang-orang lain, bahkan bukan orang Kristen pun kita bantu ketika dengan uang yang dalam gereja itu dikelola dengan baik. Itu kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan. Banyak firman Tuhan mengatakan tentang memberikan apa yang terbaik bagi saya dan saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. 2 Korintus 8 ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk banyak memberi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Jadi tidak salah untuk mengajarkan hal ini bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Apakah kita perlu menghapus ajaran-ajaran untuk mengabdi persembahan persepuluhan itu dari Alkitab karena takut dicap dengan hal-hal yang tidak baik seperti banyak yang diomongkan tentang orang yang berkhotbah tentang pengabdian harta? Saya pikir tidak. Firman Tuhan yang mengatakan, menjadi ingatan bagi kita, menjadi ingatan bagi saya dan saudara, bahwa kita perlu menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan Allah berikan, termasuk harta kita. Kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan memberikan diri kita kepada Tuhan, dan apapun yang ada pada kita untuk Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus bersikap terhadap harta menurut ajaran Tuhan. Diingatkan oleh Kristus kembali bahwa hidup kami tidaklah tergantung kepada banyaknya harta yang kami miliki. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami untuk mempergunakan harta itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga memakainya untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan, menolong orang banyak dengan harta yang Tuhan percayakan, memberikan banyak harta untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam firman Tuhan, menurut firman Tuhan tentang harta yang Bapa berikan bagi kami semua, dan semua tercantum di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami ingin memberikan seluruh harta kami untuk Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan harta. Itu artinya memberikan harta seluruhnya untuk Tuhan, mempergunakan apa yang ada pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga ingin hidup menjadi kaya di hadapan Tuhan, seperti firman-Mu sudah katakan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, menyerahkan diri kami, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang benar terhadap harta, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa mempergunakan harta kita untuk Tuhan
hidup kita untuk Tuhan dan segala sesuatunya bagi Kristus. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian bagi Yesus semuanya. Nyanyian pujian nomor 237. Kita akan menyanyikan semua bait.
saat memberi, kita akan berikan persembahan persepuluhan kita. Panggilan memberi pada sore hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami memberikan sebagian kecil yang kami serahkan kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan, Tuhan akan berkati orang-orang yang telah memberi Tuhan, biarlah bisa menjadikan Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi, biarlah dalam kesempatan yang akan datang dia bisa memberi yang terbaik untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Terlebih lagi berkat keselamatan yang telah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah kita terima. Salah satu bentuk ungkapan syukur kita adalah memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan dan persepuluhan ini akan dipergunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga 22 pos PI, cabang, TPW, BPW, dan gereja saudara yang ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan DKI. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara berikan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita akan mengakhiri kebaktian sore kita dengan doa penggembalaan dan doa berkat. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku, bagian refnya saja. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh datang untuk beribadah bersama di kebaktian sore ini. Dan kiranya apa yang kami pujikan bagi Tuhan berkenan di hatimu. Dan setiap doa yang kami naikkan, Bapa mendengarkannya dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Dan Bapa yang baik, kami juga berdoa dengan rasa syukur karena penyertaan yang Kau berikan bagi kami dan keluarga. Segala berkat rohani yang kami terima dan juga berkat-berkat jasmani yang dicurahkan untuk kami melewati hidup kami setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, saat ini juga kami datang untuk menyerahkan keluarga rohani kami, Gereja Baptis Getsemani Jakarta ini ke dalam pimpinan Tuhan. Bapa lah yang sudah memiliki gereja ini dan Bapa juga yang terus memeliharanya dengan baik. Bapa, kami datang kepadamu mohon penghiburan bagi keluarga besar Bapak Surya Purnama yang sudah Bapak panggil minggu yang lalu untuk kembali ke rumah-Mu dan dia bersama dengan Tuhan sekarang ini menanti kebangkitan di akhir zaman, bertemu kembali dengan kami orang-orang percaya. Bapak, kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi Ibu Ayu, Kristadi, Vini, dan Vide. Bapak memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, sama seperti hal yang Kau melakukan bagi kami sebagai keluarga besar di gereja ini. Dan kami menyerahkan semua ini kepada-Mu ya Bapa yang baik. Bapak, kami juga datang kepada-Mu untuk menyerahkan anggota gereja yang sedang mengandung. Terus kami berdoa mohon kesehatan dari Bapak diberikan bagi Ibu Sarni, Simamora, dan bayi dalam kandungannya. Dan kami terus berdoa supaya ketika kelahiran terjadi, juga keselamatan dari Bapa diberikan bagi ibu dan bayi. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu untuk menyerahkan anggota gereja lain yang masih sakit. Kami terus menyerahkan kepada Bapa yang baik untuk Bapak Alfred. Mohon kami supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia. Bapak Hugonggong Hutagalung juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga untuk Saudara Wanda, supaya Bapak memberikan kesembuhan bagi mereka hingga sehat kembali dan melakukan aktivitas hidup seperti biasa. Bapak mengasihi mereka. Bapak yang baik, kami menyerahkan gereja ini biar terus bertumbuh di masa sukar sekalipun. Kami bersuka cita untuk satu orang yang telah selesai mengikuti kelas orang Kristen baru, persiapan untuk pembaptisan. Dan kami bersuka cita juga karena seminggu kemarin dalam pembicaraan melalui
WhatsApp firman Tuhan juga diberitakan dan satu orang bertobat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap untuk mengikuti kelas pembaptisan di gereja dan akan juga dibaptiskan ketika waktunya memungkinkan. Kami sungguh bersuka cita karena pertolongan Tuhan untuk pertumbuhan gereja. Bapak, kami berdoa supaya Kau juga menolong mencukupi segala anggaran yang diperlukan gereja untuk melakukan aktivitas kehidupan gereja bersama dengan ke-22 cabang dan 1 cabang yang belum ada gembala. Kami berdoa supaya Tuhan pakai gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati cabang-cabang gereja dengan kasih-Mu, setiap gembala sidang yang ada di cabang, setiap jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa ini. Engkau melindungi negara kami dari segala yang jahat. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dengan hikmat Tuhan, menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan kami berdoa supaya wabah penyakit ini boleh segera hilang. Tuhan menolong untuk memberikan obat yang terbaik dan kuasa Tuhan yang memberikan pemulihan bagi setiap orang yang sakit dan mencegah orang yang sehat untuk tidak menjadi sakit. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan terus kami permuliakan dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan segala kebaikan Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani, kerukunan rumah tangga Tuhan berikan bagi seluruh umat-Mu ini. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita akan mengakhiri kebaktian sore kita dengan doa penutup pelayanan. Pak Siloy akan berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami telah melakukan kegiatan untuk berbakti, muji dan muliakan nama-Mu, untuk melakukan kebaktian dengan streaming Tuhan. Biarlah kami Tuhan berkati. Tuhan berkati juga semuanya yang menonton acara ini. Biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.